Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2473 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua, pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 18 ayat 18 sampai ayat 25. Di bawah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, "Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu." Kata orang itu, "Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, "Masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar bagaimana memperoleh hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama, dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar, kita harus hidup dalam ketaatan melakukan firman Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan di ayat 20 di sana, engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk memperoleh hidup yang kekal, kita harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan di dalam Filipi 2 ayat 12 berkata begini, "Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita diingatkan, kita yang sudah hidup dalam ketaatan untuk terus mengerjakan keselamatan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus taat pada firman Tuhan. Apa yang firman Tuhan katakan itu yang harus kita kerjakan. Amin. Kita harus jadi pelaku-pelaku firman. Karena apa saudara? Karena banyak orang di luar sana dalam berteori mereka sangat luar biasa.
Tetapi untuk mempraktekkan firman Tuhan itu, mereka tidak bisa. Saudara, buktinya siapa? Orang Farisi, ahli Taurat, dan para imam. Mereka menguasai firman Tuhan, tetapi mereka tidak mampu, tidak bisa melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui firman Tuhan, itu yang harus saudara dan saya kerjakan dan lakukan. Amin. Karena orang-orang yang memperoleh hidup kekal adalah mereka yang hidup dalam ketaatan pada firman Tuhan. Amin. Saya mau kasih tahu saudara, di surga tidak ada yang kepala batu. Amin. Tidak ada yang kepala batu. Makanya jangan keraskan hatimu. Jangan suka melawan pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau hidup kekal, saudara harus taat pada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Kita harus hidup dalam kekudusan. Amin. Saudara perhatikan di ayatnya yang ke-22 di sana dikatakan begini. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua kalau kita mau memperoleh hidup yang kekal itu, kita harus hidup dalam kekudusan. Kekudusan yang dimaksudkan di sini, saya tangkap ada dua hal. Bebas dari dosa, artinya saudara tidak hidup dalam dosa. Dan yang kedua, saudara bebas dari keterikatan mamon atau berhala. Makanya firman Tuhan ini berkata kepada orang kaya itu, jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan apa? Beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan ayat 23. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih, sebab ia sangat kaya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap di dalam firman Tuhan ini, orang kaya ini, dia masih terikat dengan mamon. Kalau saudara memperhatikan beberapa hari ini, kita belajar tentang firman Tuhan yang menegur supaya kita umat Tuhan itu terbebas daripada keterikatan mamon. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang menggantungkan hidupnya pada kekayaan, pada mamon. Banyak orang meninggalkan Tuhan hanya karena apa? Karena takut dipecat di tempat kerja. Mereka terikat dengan berhala. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal, saudara harus pastikan bahwa hidupmu itu kudus di hadapan Tuhan. Amin. Bukan kudus di hadapan manusia. Kalau kudus di hadapan manusia, saudara, saya meragukan karena ada banyak orang buat dosa, tetapi di dalam pengakuannya di hadapan manusia, dia selalu menceritakan tentang kekudusan hidupnya. Sama seperti orang-orang Farisi, ahli Taurat, para imam di zaman Yesus. Mereka menceritakan tentang hidup kudus, tetapi mereka sendiri seperti kuburan. Di atasnya bagus, kelihatan wah batu marmer yang indah. Tetapi di dalam kuburan itu ada tulang belulang. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup kudus di hadapan Tuhan, bukan di hadapan manusia. Karena kalau kita di hadapan manusia, tadi saya bilang, kita bisa memanipulasi. Kita yang jahat, kita yang hidup dalam dosa, kita yang cemar, kita bisa mengaku-ngaku bahwa kita hidup dalam kebenaran, kita hidup dalam kekudusan. Saudara, saya percaya kalau kita hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan, kita tidak akan bisa
menyimpan kesalahan, setitik dosa di hadapan Tuhan, kita tidak akan mampu, kita tidak akan bisa menyimpan satu dosa di hadapan Tuhan, sebab semuanya terbuka, semuanya telanjang, semuanya akan disingkapkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan kompromi dengan dosa. Saudara, Tuhan mau kita itu kudus. Kalau saudara mau hidup kekal, saudara harus menjaga hidupmu itu kudus di hadapan Tuhan. Amin. Pastikan saudara sudah bebas dari keterikatan berhala. Saudara, orang yang terikat dengan berhala, saudara, mereka akan menomor sekiankan Tuhan. Pekerjaan mereka, karir mereka, pasti itulah yang mereka akan utamakan. Saudara, pastikan saudara sudah bebas dari berhala. Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan juga sudah bebas dari mamon. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang kalau sudah terikat dengan mamon, mereka tidak akan lagi memprioritaskan, tidak akan lagi mengutamakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang mereka utamakan adalah mamon. Yang mereka utamakan adalah harta, kekayaan, pangkat, jabatan, karir, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, orang yang kelihatan rohani, tetapi mereka masih terikat dengan berhala, dengan mamon, saudara, dengan dosa, mereka tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak Ibu Saudara, pastikan saudara hidup dalam kekudusan, supaya saudara dan saya memperoleh hidup yang kekal. Haleluya. Yang terakhir, yang ketiga saudara, dan ini yang paling penting. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ikut Yesus. Amin. Sudah perhatikan di ayat 22 di sana, di kalimat terakhir berkata begini. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal, saudara harus ikut Yesus. Karena apa saudara? Karena tidak ada keselamatan di luar Yesus. Hanya Yesus satu-satunya jalan yang benar yang menuju pada hidup yang kekal itu. Di luar Yesus, saya tidak jamin, saudara. Kenapa saya percaya, saya yakin bahwa ikut Yesus, kita akan memperoleh hidup yang kekal. Karena dia berasal dari sana. Karena dia berasal dari surga. Dan dia datang ke dalam dunia ini, memberitahukan jalan menuju surga, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara tertipu dengan ada ajakan-ajakan dari tokoh-tokoh agama di luar iman kita yang memberikan harapan-harapan palsu, saudara, yang menjanjikan tentang surga, tetapi ternyata itu bukan surga. Kenapa? Karena tokoh agama yang mengajak, yang mengajarkan tentang jalan menuju sana tidak berasal dari sana. Dan sampai hari ini saudara, kuburannya itu masih ada. Hanya Yesus satu-satunya tokoh agama yang bangkit dari kematian. Saudara yang dikasihi Tuhan, 4 kali dia beritahukan bagaimana dia harus mati. Dan betul apa yang dia katakan itu benar-benar terjadi. Artinya apa saudara? Apa yang menjadi perkataan Yesus itu layak untuk kita percayai. Amin. Karena semua yang dia katakan semuanya tergenapi. Oh haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai saudara kena prank saudara. Saudara berharap masuk surga tapi ternyata neraka saudara. Saudara, hanya Yesus satu-satunya jalan yang menuju pada hidup yang kekal itu. Amin. Jadi pastikan saudara mengikut Yesus. Karena kalau saudara tidak ikut Yesus, saudara tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mungkin ya saudara hidup kekal tapi di neraka selama-lamanya. Sedangkan kita yang percaya kepada Yesus, ikut Yesus, walaupun susah, walaupun menderita, walaupun terjadi penganiayaan, penolakan, tapi kita tetap setia ikut Yesus.
pada akhirnya kita akan memperoleh hidup yang kekal, yaitu kita hidup di dalam kerajaan Allah, kerajaan surga selama-lamanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pastikan saudara yang saudara ikut adalah Yesus Kristus Tuhan. Amin. Selain daripada itu, saudara tidak akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara tidak akan masuk surga. Hanya melalui Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Memang betul, keselamatan itu bicara kasih karunia. Tapi dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat belajar, saudara. Apa yang harus kita perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mau taat pada firman. Amin. Kita menjadi pelaku-pelaku firman sebagai bentuk ketaatan kita pada perintah Tuhan. Haleluya. Yang kedua, kita harus hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara tidak berbuat dosa cemar. Saudara setia dengan pasangan saudara. Saudara hidup jujur. Tapi kalau saudara masih hidup dalam dosa, saudara masih terikat dengan mamon dan berhala, itu memberikan indikasi bahwa saudara tidak hidup dalam kekudusan. Saudara harus hidup dalam kekudusan di hadapan Allah. Amin. Saudara harus bebas dari dosa. Stop berbuat dosa. Saudara harus memutuskan hubungan dengan berhala, dengan mamon. Saudara harus pastikan bahwa saudara memang benar-benar hidup dalam kekudusan. Amin. Yang ketiga, saudara harus pastikan yang saudara ikut adalah Tuhan Yesus, bukan yang lain. Karena hanya Yesus satu-satunya jalan yang menuju kepada keselamatan, kepada hidup yang kekal, yaitu kerajaan surga. Di mana kita semua, orang-orang yang ikut Yesus, yang percaya kepada Yesus, kita akan hidup selama-lamanya. Hidup dalam kebahagiaan, sukacita surga. Haleluya. Di mana kita semua, orang-orang percaya akan berkumpul di sana. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita, dan berkati mereka dengan berkat-berkat surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa 3 bulan lagi renungan pagi ini mengudara tepat 7 tahun, mengudara non-stop. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pendengar setia renungan pagi ini mengudara dimanapun saudara berada, saudara diundang untuk hadir dalam ibadah ucapan syukur. Renungan pagi ini mengudara selama 7 tahun non-stop. Saudara diundang untuk hadir tanggal 20 Juni 2025 di Hotel Infinity 8 Jimbaran, Bali. Bapak Ibu Saudara yang mau datang, saudara bisa konfirmasi, informasikan kepada saya di nomor WA saya di 081337 491360. Saudara yang mau menabur untuk pekerjaan Tuhan ini supaya terus eksis mengudara, memberkati banyak orang, memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, bahkan sampai Tuhan datang. Haleluya.
Saudara yang mau menabur, saudara bisa menabur ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 145 03 kali 671 9476. Atas nama saya sendiri, Samuel Abraham Alfred Mawuntu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah support pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Tuhan yang akan balas berlipat-lipat kali ganda. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.